Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada informasi yang cukup penting dan sangat menarik, di mana mantan Ketua KPU RI yakni Juri Ardiantoro itu ikut angkat bicara dan memberikan kesaksian terkait dengan hiruk pikuk dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan tentu tampilnya mantan komisioner KPU ini sekaligus akan mematahkan ya berbagai dugaan-dugaan di luar sana di berbagai media sosial terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, dan sekaligus mengungkap ya apa maksud-maksud dan motif-motif di balik ya mereka-mereka yang menemani atau mensupport Bambang Tri Mulyono untuk mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Kita tidak percaya bahwa ini hanyalah sekedar gugatan ijazah palsu, tetapi kita pasti menganggap bahwa ada agenda-agenda di balik itu semua untuk kemudian menyerang ya rezim Pak Jokowi supaya suasana ini kemudian menjadi tidak kondusif di akhir pemerintahan Pak Jokowi, dengan maksud bahwa rakyat tidak lagi bersimpati. Kita akan menyimak dulu seperti apa penyampaian daripada mantan komisioner KPU ini, karena tentu ini informasi yang berita yang maha penting untuk kita simak, untuk kita dengar, karena posisinya sebagai komisioner KPU tentu pelaku yang pernah terlibat memverifikasi ijazah-ijazah dari Pak Jokowi. Kita simak dulu seperti apa ulasan daripada mantan komisioner KPU ini. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku, bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh pihak itu adalah asli. Ya, jadi sangat jelas ya dan tegas apa tadi yang disampaikan oleh mantan komisioner KPU ini terkait dengan ya hiruk pikuk berita dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, di mana dia menegaskan bahwa sebagai pelaku ya, sebagai mantan anggota KPU sejak di DKI Jakarta ketika Pak Jokowi ikut mendaftar sebagai calon gubernur, dia sudah melakukan verifikasi ya terhadap ya ijazah Pak Jokowi dan semua calon ya. Dan termasuk lagi ketika ya Pak Jokowi mendaftar sebagai calon presiden, karena dia juga kembali menjadi ya komisioner KPU Pusat. Dan dia ikut lagi untuk kemudian memverifikasi dokumen ijazah Pak Jokowi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual di lapangan. Dan
sampai pada kesimpulan bahwa ya dokumen itu kemudian memenuhi syarat ya lolos verifikasi untuk masuk sebagai calon presiden. Dan apa yang dinyatakan oleh Ketua KPU ini ya ini bisa lagi mudah-mudahan didengar oleh Pak Egy Sujana ya dan Bang Bantri CS ya, karena Bang Bantri sudah tidak bisa lagi melihat ini video karena dia sudah ditahan bersama Gus Nur. Tetapi bagi kawan-kawan daripada Bang Bantri ya yang masih ya terus melakukan ya penyebaran informasi terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi, apa yang disampaikan oleh Ketua KPU ini akan mematahkan apa yang selama ini digembar-gemborkan oleh Bang Bantri. Dan Pak Egy jangan lagi disampaikan bahwa tidak ada gunanya pernyataan-pernyataan seperti itu ya, tidak bernilai pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian dan keterangan-keterangan seperti itu kalau tidak diucapkan di pengadilan. Menurut kita bahwa ini cukup bernilai karena kenapa, mereka adalah orang yang pernah terlibat langsung dengan Pak Jokowi memeriksa ijazah Pak Jokowi ya. Dan berita ini ya tentu akan memberikan mengedukasi kepada publik Indonesia dari berbagai tudingan-tudingan terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, dan ini sangat berguna dan sangat bernilai bagi publik Indonesia di tengah-tengah hiruk-pikuk polemik ijazah palsu ini, apalagi disampaikan oleh sosok ya mantan komisioner Ketua KPU pusat ya, bukan orang biasa ya, mantan pejabat negara. Nah, oleh karena itu ya informasi ini tentu perlu disebarkan ya, perlu dikabarkan kepada publik Indonesia. Nah, Pak mantan komisioner KPU juga menyampaikan bahwa sebenarnya Bang Bantri ini bukan hanya soal ijazah. Jadi sebenarnya dia punya maksud-maksud ya, katanya untuk kemudian membuat Indonesia ini gaduh ya, membuat informasi yang menimbulkan keonaran agar pemerintahan hari ini itu tidak fokus ya, tidak tenang ya. Dia tidak bisa fokus dalam menyusun, merancang dan merencanakan proses-proses pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat Indonesia. Jadi tujuan-tujuan mereka itu bukan sebenarnya bukan pada ijazah, tapi bagaimana mereka menciptakan suasana yang membuat Pak Jokowi ini terganggu. Jadi memang mereka ya, Bang Bantri CS ini tak henti-hentinya untuk kemudian menciptakan suasana untuk mengganggu seluruh aktivitas Pak Jokowi, mau memecah konsentrasinya, memecah pikirannya agar Pak Jokowi tidak fokus merancang, merencanakan ya dan melaksanakan program-program yang sudah didesain dari awal. Dan itu tentu agar publik Indonesia tidak bersimpati kepada Pak Jokowi di akhir pemerintahannya. Kalau Jokowi terganggu, berarti ya pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik, dan tentu ujung-ujungnya adalah ya rakyat tidak puas dengan kinerja Pak Jokowi di akhir pemerintahannya, dan itu adalah kemenangan bagi mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh mantan Ketua KPU Pusat ini betul-betul informasi yang sangat penting ya. Menurut saya ini informasi yang maha penting sehingga kita bisa melihat ya, kita bisa memahami dan mengetahui bahwa sebenarnya di balik polemik ijazah palsu ini memang ada agenda-agenda yang ingin mengganggu ya lancarnya pelaksanaan ya program-program Pak Jokowi, dan sekaligus bagaimana mereka mempengaruhi publik, mengirim publik untuk tidak bersimpati kepada Pak Jokowi, sehingga orang-orang yang selama ini tidak suka itu semakin tidak suka dengan Pak Jokowi. Dan itu kan terbukti karena ternyata banyak juga orang yang kemudian ikut-ikutan seolah-olah mempercayai apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi dengan tampilnya Ketua KPU memberikan pernyataan statement, saya yakin itu akan mematahkan apa yang digembar-gemborkan oleh Bang Bantri Mulyono. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.